Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris, IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan membahas IBT TOEFL Reading, khususnya lesson pertama, yaitu tentang factual questions. Langsung saja kita bahas factual questions ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, ada 8 lessons yang akan dibahas di seri IBT TOEFL Reading. Dan mungkin 9 ya, karena yang lesson 1 ini bisa dibagi dua menjadi factual and negative factual questions. Nah, kali ini adalah video pertama tentang lesson pembahasan IBT TOEFL Reading, dan kita akan masuk ke factual questions. Sekali lagi untuk IBT TOEFL Reading itu secara umum mirip dengan ITP TOEFL, jadi teman-teman mungkin akan menemukan beberapa strategi yang bisa juga diterapkan di ITP TOEFL Reading ya. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi belajar untuk ITP TOEFL, terus tonton video ini karena pasti akan bermanfaat ya untuk pembahasan ITP TOEFL Reading. Nah, factual questions itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Biasanya dia itu akan ditandai dengan kata according to, dan juga nanti akan ada kata kunci spesifik ya, misalkan modern theory atau sweet potato ya, yang jadi topik pertanyaan. Nah, untuk factual questions, intinya dia itu akan menanyakan fakta eksplisit dan detail bacaan. Kalau di eksplisit berarti jawaban itu pasti ada di teks, namun mungkin nanti ketika kita kembali ke opsi, dia akan diparafrase. Jadi jawaban sekali lagi ada di teks, nanti kita harus cari yang maknanya sama atau yang parafrasenya betul di opsinya. Dan pertanyaan itu biasanya berkaitan dengan siapa, apa, kapan, di mana, dan kenapa. Jadi memang menanyakan tentang fakta ya yang ada di teks. Biasanya dia itu diawali dengan kata according to. Jadi kalau teman-teman menemukan kata according to, langsung kita ingat bahwa itu adalah factual questions. Dan kalau factual questions berarti pasti ada jawabannya di teks. Tidak usah kita menginterpretasikan di antara baris ya, between the lines atau beyond the lines gitu kan ya, di luar teksnya. Nah, jawaban itu kalau tidak ditemukan di opsi, nggak usah khawatir karena dia itu ada tapi bentuknya sinonim atau parafrase. Nah, cara jawabnya kita harus pahami dan cari kata kunci dalam pertanyaannya. Mirip ya dengan IELTS reading. Sebenarnya semua reading questions itu pola jawabannya sama dan itu akan dimulai dengan kata kunci. Nah, setelah kata kuncinya ketemu, kita itu cari di teks, dan di teks itu biasanya ada bentuk sinonimnya atau parafrasenya. Lalu kita baca kalimat di sekitar kata kunci tersebut, paling jauh ya mungkin satu bacaan ke belakang, satu bacaan ke depan, dan pastikan ya kalimat yang kita temukan di sekitaran kata kunci itu bisa menjawab pertanyaannya. Lalu pilih opsi yang maknanya sama dengan kalimat tersebut ya yang kita temukan di teks. Mungkin akan lebih jelas kalau kita langsung latihan ya. Nah, di sini ada kata modern theory ya, teman-teman. Lalu mungkin yang paling menjadi kata kunci kuat adalah kata Easter Island-nya ya. Sorry, sweet potato-nya. Easter Island justru bukan kata kunci yang bagus karena kemungkinan dia itu akan ditemukan di teksnya itu berulang kali karena memang topiknya tentang Easter Island ini ya. Nah, di sini kita harus mencari sweet potato. Dan sweet potato itu akan ada di sini ya, sweet potato nih. Oke. Nah, kita baca di sini ada sweet potato. Lalu silahkan temukan apakah menemukan sweet potato lagi. Dan ya, sweet potato-nya ada di sini. Oke, jawaban kemungkinan hanya akan ada di salah satu paragrafnya kan. Karena ya, dua paragraf ini akan memberitakan atau menginformasikan sesuatu yang berbeda. Jadi hanya akan ada di salah satu. Nah, kalau kejadian seperti ini, kita menemukan kata kunci di beberapa tempat, kita coba specify tempatnya dengan memasukkan kata kunci yang lain. Dalam konteks ini, kita bisa memasukkan kata modern theory. Dan kalau kita lihat, modern theory itu mungkin berhubungan dengan kata the current theory, dan juga dengan kata now, yang artinya sekarang. Kalau kita lihat paragraf satu, dia itu lebih banyak menggunakan past tense ya, seperti was, seperti believe, it came gitu kan ya. Lalu
made gitu kan. Ini lebih ke past tense. Berarti kemungkinannya ini bukan sesuatu yang berhubungan dengan masa sekarang. Berarti bukan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu modern ya, modern theory ini gitu. Nah, sekarang kita tahu current theory itu tentang modern, now juga tentang modern, dan sweet potato-nya ada sebelah sini. Nah, sekarang kita coba baca nih isolasi bagian yang berhubungan dengan sweet potato. Dan kita bisa temukan, as for the sweet potato, most scientists now believe that sweet potato seeds came to the island in the stomachs of seabirds. Nah, jadi berhubungan dengan sweet potato, kebanyakan ilmuwan sekarang percaya bahwa sweet potato seeds ya, bahwa biji dari ubi ya, dari sweet potato itu datang ke pulau dalam perut burung laut gitu kan. Nah, sekarang kita cari nih sinonim atau parafrase atau di opsi yang maknanya sama dengan penjelasan yang ada di bagian paragraf 2 ini. Nah, kita cari ke opsi mana yang berhubungan dengan seabirds ya. Dan kalau kita lihat they were brought from South America, ini bukan ya. Karena kalau kita pilih yang A berarti rujukannya adalah yang paragraf 1 dan paragraf 1 bukan tentang modern theory. Wash up by the waves ini tidak ada penjelasannya. Lalu they were brought by westerners in 1722 juga bukan. Karena kan 1722-nya aja udah nggak ada di sini gitu kan ya. Nah, berarti jawabannya adalah delta ya. They were transported by seabirds. Kenapa jawabannya delta? Ya karena ini maknanya sama dengan bahwa sweet potato seeds-nya itu came to the island in the stomachs of seabirds ya. Walaupun misalkan came to the island in the stomachs of seabirds itu bukan translation atau bukan sinonim langsung dari kata transported, tapi ya kurang lebih maknanya sama. Oke, sekali lagi, jadi cari keywordnya. Di sini ada kata sweet potato sama modern theory. Cari keyword ini di teks. Katakanlah kita menemukan dua sweet potato seperti yang ada di contoh ini. Berarti kita memasukkan kata kunci lain, yaitu modern theory. Dan ternyata modern theory itu tidak ada di paragraf 1, tapi ada di paragraf 2. Seperti sweet potato yang ada di paragraf 2 yang harus kita pahami secara mendalam. Kita pahami kalimat sekitar sweet potato ini, dan setelah itu cari sinonimnya. Dan maka jadi jawabannya adalah yang delta. Ya, itu adalah strategi factual questions untuk soal IBT TOEFL ya, teman-teman. So, kalau ada pertanyaan atau komentar, bisa kirim ke kolom chat ya, kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar IBT TOEFL. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Selamat latihan.